Kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Hagai 2 ayat 7 dan 8. Hagai 2 ayat 7 dan 8. Saya akan membacanya untuk Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan, haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bagaimana tidak ada yang luput dari pandangannya Tuhan. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Oh, saya aman di sini, saya bisa di sini, saya tidak kena dengan masalah itu, saya tidak kena dengan badai itu, saya tidak kena dengan virus ini. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Kita melihat ayat 7 dan 8. Di ayat 7, menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat 8, menggoncangkan segala bangsa. Jadi kalau menggoncangkan itu tidak ada yang tidak menggoncangkan. Langit dan bumi, laut dan darat, dan segala bangsa sudah digoncangkan. Dari menggoncangkan ini, kalau kita pelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menggoncangkan ini menggerak-gerakkan hingga berguncang. Menggerak-gerakkan hingga berguncang berarti berulang-ulang, digoncang. Goncang. Jadi tidak ada yang istilah goncang. Nah, tidak. Jadi digoncang sekuat-kuatnya sampai berguncang. Jadi kembalinya dari yang diguncang itu tidak ada bentuk yang seperti semula. Semua akan mungkin hancur dulu. Semua akan rata karena sudah diguncang. Jadi tenaga yang maksimal, tenaga yang begitu sungguh. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada maksud Tuhan menggoncangkan. Tadi menggoncangkan bumi, langit, laut dan darat, dan segala bangsa. Maksud Tuhan kita pelajari bersama-sama. Apa maksud Tuhan menggoncangkan ini? Yang pertama, maksud dan tujuan dari goncangan itu menghasilkan buah yang unggul atau matang. Kalau ibaratnya begini, pohon mangga yang ada di depan gereja ini sudah berbuah banyak. Kalau kita lihat bagaimana buahnya yang besar-besar, manis, diserbu orang. Kalau digoncangkan, kalau kita praktikkannya, bagaimana orang menjatuhkannya diguncang, berarti diguncang sekuat-kuatnya, maka akan jatuh buahnya. Yang pertama, buah yang matang, yang sudah menguning, yang bisa dinikmati. Karena apa? Sudah diguncang semuanya. Tenaga yang kuat mengguncang. Jadi tidak goyang pelan-pelan saja, tidak, tapi semuanya diguncang. Jatuh yang manis, yang matang. Artinya apa? Kehidupan umat Tuhan kalau sudah diguncang, kesabarannya harus keluar, hati hambanya harus keluar, kasihnya harus keluar, damainya harus keluar. Kalau sudah diguncang, tetapi kita malah emosian, kita malah marah-marah, kita malah berbuat brutal, itu berarti nggak siap untuk diguncang. Jadi seperti
membentuk pribadi kita adalah pribadi yang kuat, pribadi yang sungguh-sungguh, harus sampai matang baru dinikmati semua orang. Dalam guncangan itu sampai kuat sekali baru dilihat hasilnya. Dan yang kedua, jika buah mangga itu diguncang, pasti ada ya jatuh yang manis, yang menguning, ada jatuh yang masih mentah. Yang masih mentah itu biasanya dia yang tidak mempunyai ketahanan, tidak kuat. Mungkin dari segi batangnya atau mungkin kekuatan rantingnya itu tidak mampu menopang buahnya sehingga dia jatuh. Kalau yang mentah itu jatuh, bisa dinikmati semua orang. Tetapi yang paling enak untuk yang asam, bikin asam manis. Kalau ada asam manis gimana? Pasti kita kalau mau makan yang asam, ada ekspresi dari wajah kita yang seperti. Tapi kalau yang manis, nikmat, lezat. Dan juga kalau kita lihat para pedagang-pedagang, kalau dia masih mentah, diusahakan dia dimasak. Bagaimana cara masaknya? Dikarbit. Besok, hari ini dikarbit, besok sudah masak. Jadi instan, cepat. Bukan itu yang terus. Kita memang harus diguncang sehingga buah yang matang itu boleh kita. Haleluya. Dan yang kedua, tadi kata diguncang ya. Guncangan itu membangunkan pribadi yang tertidur. Guncangan membangunkan pribadi yang tertidur. Ilustrasinya begini. Mungkin waktu kita tinggal di asrama, anak-anak sekolah dan kuliah, jam 4 pagi mungkin kita sudah dibangunkan untuk berdoa Islam. Kakak asrama atau penjaga asrama datang melihat dan mengetuk, mungkin masih mari bangun, ayo bangun, kita berdoa, kita mau doa besok. Masih lembut. Balik lagi dia ke tempat doa, kok belum bangun-bangun? Pastinya dia akan kembali dengan rasa yang mungkin marah, mungkin kesal, membawa air. Disiram, pasti yang disiramnya itu akan terkejut, lalu bangun berdiri lambat. Mungkin ini caranya Tuhan membangunkan orang yang tertidur dengan bencana. Harus diguncang baru bangun. Ada guncangan baru teriak, baru panggil nama Yesus, baru beribadah, baru berdoa. Tujuan guncangan ini adalah tujuannya Tuhan, mengguncangkan. Berbagai tipe tadi kita sudah dengarkan. Yang pertama, diguncang untuk menghasilkan buah yang matang. Kedua, diguncang membangunkan yang tertidur. Dan yang ketiga, guncangan itu mengukur seberapa kuat kita menghadapi guncangan. Tadi saya sampaikan, kalau pohon mangga itu diguncang biasa, paling hanya beberapa buah yang jatuh. Tapi kalau diguncang sekuatnya, akan banyak yang berjatuhan. Jadi ini untuk melihat, mengukur kemampuan kita, mengukur kekuatan kita. Guncangan yang kuat, apakah kita masih tetap bertahan? Apa
Apakah hati kita tetap fokus kepada Tuhan? Banyak sekali dalam guncangan-guncangan ini. Kalau mungkin guncangan kecil masih mampu lah, masih bisa beribadah. Tambah sedikit masih mampu lah. Tambah besar sudah mulai hilang. Karena kita memang diuji dari guncangan itu, dari yang kecil sampai yang besar. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap bertahan? Diguncang kuatnya. Jadi dari guncangan itu untuk mengukur kehidupan kita, apakah kita tetap memanggil nama Yesus. Guncangan itu yang semakin dahsyat, yang semakin kuat, apakah kita masih ada berdoa? Apakah kita masih menghargai persekutuan kita? Belakangan ini banyak orang yang bergembira karena ibadah online. Jadi karena dilihat semua bisa online, wah ibadah online, bersuka cita. Tapi saya mau sampaikan, apakah ibadah kita online, apakah kita juga fokus kepada Tuhan? Dari rumah-rumah kita beribadah, dari rumah-rumah kita memanggil nama Yesus, dari rumah-rumah apakah ada persekutuan? Satu ilustrasinya begini untuk mengukur kekuatan ini. Antara telur ayam ya, yang masih mentah dengan bola plastik. Kalau telur ayam itu kita jatuhkan begini, dia akan pecah. Kalau bola plastik kita jatuhkan, pasti mungkin dia akan mantul sekitar kita segini, sekaki apa yang paha ini. Coba kita jatuhkan sebuah tenaga, telur itu akan jatuh bersela, pecah. Mungkin kuningnya kemana, putihnya kemana. Tetapi kalau bola itu bola plastik, kita kuat, banting ke tanah dia akan naik. Makin kuat, makin naik. Semakin kuat, semakin naik. Begitulah umat Tuhan, anak-anak Tuhan, pribadinya Tuhan. Jikalau guncangan itu kita semakin ditekan, kita harus tetap terus naik, semakin naik. Amin. Haleluya. Itu harus naik, bukan turun. Diguncang harus naik. Jadi tidak ada yang bisa kita bilang saya tidak mampu, saya tidak bisa. Bagaimana ini menjadi ajaran bagi setiap kita. Apakah kita tetap bertahan? Ini guncangan yang sungguh dahsyat dan mengguncangkan gereja-gereja Tuhan, bahkan segala bangsa. Dan yang keempat, tadi yang ketiga, guncangan untuk mengukur seberapa kuat guncangan itu. Dan keempat, tujuan dari guncangan itu adalah membentuk pribadi kita semakin kuat. Guncangan itu membentuk pribadi kita semakin kuat. Kalau kita diguncang, kita tidak bertahan, kita hilang dari jalurnya Tuhan, kita tinggalkan ibadah kita tinggalkan pelayanan kita tinggalkan apa yang berkenan, apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan karena guncangan. Ya nggak nampak, nggak ada hasilnya, tidak ada apa-apa yang terlihat. Tetapi dari guncangan itu, jikalau kita semakin kuat, semakin membentuk pribadi kita, maka kita akan tampil, maka kita akan terlihat. Kenapa? Tekanan kecil sudah dilalui, tekanan besar sudah dilalui, tekanan sudah dilalui. Begitu juga dengan situasi yang terjadi saat ini. Virus corona mengguncang seluruh dunia. Ketakutan, kekhawatiran. Sampai kalau kita lihat ada dia yang harus keluar sampai pakai APD lengkap. Lucu.
Padahal itu punya peralatan medis menjaga dirinya. Saya mau katakan, kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, amanlah kita. Bukan kita tidak takut, tapi memang tidak perlu ya selayaknya saja lah yang kita katakan. Jangan seperti melebihi seperti itu. Guncangan itu membuat kita semakin kuat. Goncangan itu membentuk pribadi kita semakin kuat. Didorong, ditekan dengan virus corona saat hari ini. Apakah kita masih ada berdoa? Apakah kita masih ada dalam hal persekutuan? Apakah kita masih ada dalam hal memuji Tuhan? Mungkin banyak seorang boleh tidak ke gereja, tidak memberi persembahan, bersemangat ibadah online lah, tidak usah lah. Mungkin ada yang mengatakan gereja kami ditiadakan ibadahnya. Sebenarnya salah seperti itu. Dialihkan ke rumah masing-masing. Bukan tidak ada ibadah, tapi dialihkan ke rumah masing-masing. Ini menjadi pernyataan sikap kita. Jadi kalau tidak ibadah, itu tidak ada ibadah. Senang sekali. Oh, persembahan tidak jalan. Kalau nggak udah sekian-sekian, lumayan untuk membeli sesuatu. Ini menjadi perspektif pandangan yang salah. Saya mau sampaikan, kita tetap beribadah, dialihkan ke rumah masing-masing. Dan dari rumah masing-masing, naikkan pujian, naikkan pengagungan, naikkan doa, naikkan rasa syukur. Di awal tadi saya katakan jangan menjadi gereja-gereja gedung. Jadi hanya dari gedungnya saja bernama, bukan. Tapi gereja adalah pribadi kita. Gereja adalah kita. Gereja adalah tubuh kita. Dan di rumah juga buat mesbah doa, buat gereja bagi keluarga. Ini penting menjadi satu keselamatan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan yang pertama, saya ulangi lagi. Tujuan dari goncangan itu menghasilkan buah yang matang. Yang pertama. Yang kedua, goncangan membangunkan yang tertidur. Yang ketiga, goncangan untuk mengukur seberapa kuat kita menghadapi goncangan. Dan yang keempat, goncangan itu membuat kita semakin kuat. Percayakanlah, yang kita lalui ini, yang kita hadapi ini, jangan kita mengatakan, nanti juga akan hilang, nanti juga akan berlalu. Ini firman Tuhan. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat dan segala bangsa. Kita ambil ini menjadi satu kutipan bagi kita. Dari goncangan itu, mari kita membangunkan pribadi-pribadi kita, membangunkan diri kita, menghasilkan buah yang matang. Jangan kita menjadi kendor, jangan kita menjadi patah semangat, jangan kita malah jauh dari Tuhan. Dimanapun kita berada, bangunlah mesbah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan, firman Tuhan sendiri katakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus percaya. Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan sudah lihat semuanya. Dan bagaimana dari setiap pribadi-pribadi kita jemaat Tuhan, setiap kita untuk mau benar sungguh menjadi pribadi yang kuat menghadapi goncangan itu. Kalau kita melihat dalam goncangan-goncangan, mungkin kadang kita, aduh Tuhan, rasanya saya sudah lemah, saya sudah tidak mampu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pertolongan Tuhan itu di detik-detik terakhir. Kalau orang bilang di last minute ya, kalau pemain bola di injury time, baru datang pertolongan Tuhan. Jadi kadang
sampai memang hati kita ini tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa, seperti tidak ada lagi kubu pertahanan kita. Disitulah Tuhan curahkan, disitulah Tuhan tampilkan pertolongan. Jadi jangan kita merasa saya sudah lama berdoa, pergumulan saya sudah sekian tahun belum dijawab, belum didengar, saya sudah bosan. Tidak, teruskan ini, kuatkan ini, tingkatkan itu. Ingat, pertolongan Tuhan itu kadang di detik-detik terakhir, last minute. Memang sudah tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, di situ baru Tuhan tolong. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, kita lihat Musa, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau dari jaraknya Mesir ke Kanaan itu, kalau dari buku yang saya baca, hanya kalau naik bus itu sekitar 12 jam. Mesir ke Kanaan 12 jam. Mungkin ya satu hari ya, satu malaman. Kalau mungkin ditempuh dengan berjalan kaki, karena dulu memang tidak ada bus, jalan kaki paling lama 1 minggu itu. Kalau kita bekal-bekal 1 jam istirahat, 1 jam istirahat 1 minggu. Tetapi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan 40 tahun. 12 jam ke 40 tahun, waktu yang sangat lama. Bosan, jenuh, lelah, capek. Kadang guncangan itu mereka harus hadapi, masalah itu mereka hadapi. Tuhan nyatakan pertolongannya, mereka bersukacita, mereka berglori memuji Tuhan, namun lupa lagi, diguncang lagi dengan tulah-tulah. Oh, memanggil nama Yesus, Tuhan tolong kami. Tuhan nyatakan lagi pertolongannya, ada sukacita. Jadi bolak-balik dari guncangan itu bersukacita, berglori memuji Tuhan, diulang lagi menembak Baal, diulang lagi berhala-berhala. Jadi bolak-balik. Berguncangan itu harus membuat diri kita untuk semakin kuat. Makanya 40 tahun waktu yang lama, waktu yang memang sudah, siapa tahan ya 40 tahun? Umur kita mungkin 50 tahun berputar-putar di situ saja, yang harusnya 12 jam, 40 tahun. Diguncang. Bangsa Israel teriak, Musa, mau kemana kami ke bawah? Sampai menghujat Tuhan. Padahal mereka sudah lihat perbuatan Tuhan. Musa itu kesal. Rasanya mungkin Musa itu pengen marah seperti berontak. Sampai akhir ajalnya pun bangsa Israel masih berontak. Tapi kita melihat di dalam hal ketandusan, dalam hal kehausan, Musa tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap dijaga oleh Tuhan, tetap diawasi oleh Tuhan, tetap dalam perlindungannya Tuhan, menjadi biji mata. Kita lihat di Ulangan 32 kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan baca buat Bapak Ibu yang ada di rumah.
Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nih, Musa dalam ketandusan, kekeringan, awan belantara, artinya guncangan, tantangan, masalah, penyakit, ketakutan, kekhawatiran menerpa hidupnya, membuatnya merasa takut, diguncang. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Begitu indahnya, dijaga, diawasi, dikelilingi. Ini Musa dalam guncangan, dalam tantangan, Tuhan ada bersama dengan dia. Saya mau kembalikan ini kepada kita, Bapak Ibu. Saat hari ini kita diguncang, saat hari ini mungkin kita mengalami kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Dengan situasi seperti ini, banyak orang yang tidak bisa keluar rumah. Mungkin sebagian daerah sudah karantina wilayah atau mungkin sampai di lockdown. Takut dengan penyebaran virus corona. Pekerjaan-pekerjaan banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Guncangan-guncangan melanda seluruh bangsa. Dan dikatakan mengguncang langit, bumi, laut dan darat, mengguncangkan segala bangsa. Mungkin dalam guncangan ini yang kita berdagang, yang berjualan, yang berusaha, omsetnya turun jauh, penghasilannya merosot. Mungkin kita yang berbisnis atau hal yang lainnya, semuanya merosot, semuanya menurun jauh. Dalam situasi seperti ini, dalam guncangan-guncangan ini, apakah kita ketakutan? Auman-auman belantara, ketandusan hari ini sungguh melanda gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Tetapi apakah kita mau seperti Musa? Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi kalau dalam guncangan itu, kita anak-anak Tuhan diguncang, tidak takut, diguncang, tidak goyah, diguncang, tidak hilang dari jalurnya Tuhan. Tadi saya katakan guncangan ini membuat pribadi kita untuk lebih kuat. Jadi jangan dari guncangan ini, nanti sesudah selesai ibadah online, ada jemaat, tidak beribadah lagi. Ada jemaat, kalau seperti itu kan bisa, buat aja ibadah online terus. Tidak, Bapak Ibu. Suatu saat nanti kita akan berkumpul bersama. Kita yakin dan percaya 2020 ini adalah tahun berlipat gandakan. Jadi kalau itu kita lakukan, kita yakin dan percaya dalam guncangan, karena memang harus diguncang dulu, baru terlihat kemampuannya, kekuatannya. Jadi kalau sudah diguncang jatuh, tidak terlihat lagi, berarti itu bukan menjadi orang yang tahan, bertahan setia. Tetapi yang diguncang itu adalah orang yang masih tetap terlihat, tergembala. Ini menjadi tuntunan bagi kita, menjadi visi misi kita. Saya mau yakinkan kita
bahwa Tuhan Yesus mengelilingi kita, dijaganya di awal. Jadi menjadi biji manana. Bagaimanapun keadaanmu saat hari ini, percayakan firman Tuhan ini. Ulangan 32 ayat 10 ini. Jadikan ini rema bagi hidupmu dalam guncangan ini, bahwa Tuhan ada bersama. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Yesus kita. Bahwa kita ada di dalam Dia yang memberikan sumber kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, dalam situasi apapun, keadaan apapun, Tuhan itu selalu berbicara. Tidak pernah Dia lakukan tanpa berbicara. Saya mau katakan ini, kita lihat ketika Nuh akan membuat bahtera, Tuhan bicara dulu bahwa akan ada air bah yang akan menenggelamkan seluruh bumi 3 hari. Dan Nuh berbuat, dia membuatkan bahtera di atas pegunungan. Orang lain mengencing dia, orang lain mungkin menghina dia. Apa itu kok panas-panas terik membuatkan bahtera di atas gunung? Itu dikatakan sudah tidak waras, iya. Kok buat bahtera di atas gunung? Tetapi Nuh tetap kerjakan. Tahu ini Tuhan yang berbicara. Dia kerjakan. Ketika Sodom dan Gomora, Tuhan juga sudah berbicara kepada Lot. Dan bagi kita, virus corona ini juga Tuhan sudah berbicara. Saya membalikkan ke belakang. Di awal dari bulan 1 kita sudah masuk kepada tema pertobatan. Pertobatan, setiap minggu pertobatan, setiap minggu pertobatan. Apakah ada dari jemaat Tuhan yang mungkin setiap minggu itu terus firman-Nya? Apa gunanya? Makanannya tidak sesuai, berontak, tidak bertumbuh karena firman-Nya. Saya mau katakan, ini Tuhan sudah berbicara. Dari virus corona ini Tuhan sudah goncangkan. Tuhan sudah berbicara. Apakah kita memanfaatkan, menggunakan waktu yang ada? Tadi dikatakan sekali lagi, kalau dalam ejaan lama, sedikit waktu lagi aku akan mengguncangkan. Jadi tinggal menunggu saja Bapak Ibu. Kemarin semalam saya waktu keluar, ada orang yang beragama Katolik bertanya kepada saya, "Pak, nggak ada gereja?" "Oh, kalau di gereja Bu tidak ada, tapi dialihkan ke rumah masing-masing." Kami juga begitu, tidak ada ibadah. Saya bedakan perkataan saya. Kalau saya bilang dialihkan ke rumah masing-masing, mereka tidak ada ibadah. Langsung mereka bertanya begini, "Apa benar ya Pak? Mau kiamat?" Saya dalam hati tertawa kecil dan saya jawab mereka, "Iya Bu, ini adalah tanda-tanda akhir zaman." Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Apakah dalam guncangan-guncangan itu memang diguncang besar?
seperti Nuh itu. Tantangannya besar, dihujat, tetapi akhirnya dia memperoleh keselamatan, keluarganya juga, dan beberapa remaja, karena mereka mempersiapkan diri mereka. Biarlah dalam hal guncangan ini menjadikan pribadi kita yang mau bertobat. Bertobat. Kalau kita lihat dalam video-video di Brazil, di setiap jalan-jalan, setiap rumah-rumah, orang mengangkat tangan bernyanyi, menghidupkan mobilnya, bersuka cita. Ada doa-doa. Di Israel orang berlutut. Engkau ada bersama dengan Tuhan. Engkau ada di alurnya Tuhan. Jadi jadikan guncangan ini menjadikan pribadi kita yang kuat. Guncangan ini menjadikan pribadi kita yang kuat. Dan kita yang ada menjadi pemberani. Jangan ada kita yang menjadi lemah. Jangan ada kita yang menjadi frustasi. Jangan kita yang ada jadi meninggalkan Tuhan. Tapi yakin dan percaya ini menjadikan kita di pribadi yang kuat dan tangguh menghadapi segala tantangan itu. Saya sudah jelaskan yang diguncang sekuat-kuatnya akan menjadikan pribadi kita yang kuat. Percaya Bapak Ibu dan yakin ini yang harus kita lalui. Tantangan, cobaan, apapun masalah diguncang, walaupun dari penyakit, dari ekonomi, dari keluarga, yakinlah ada kekuatan bersama dengan Tuhan. Hanya itu yang kita andalkan. Bersama Tuhan kita andalkan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama kita andalkan Tuhan. Kita bersama-sama menjadi pribadi yang kuat. Ajakan bagi kita, ayo kuat, ayo tetap semangat. Jangan ada yang jatuh, jangan ada yang lemah, jangan ada yang hilang dari jalurnya Tuhan. Tetapi semua kita bersatu padu, kita kuat menghadapi tantangan, kita kuat menghadapi cobaan, kita kuat menghadapi permasalahan. Karena apa? Goncangan itu, sekali lagi saya sampaikan, goncangan itu menjadikan pribadi kita yang kuat. Puji nama Tuhan. Ini saja kebenaran firman Tuhan bagi kita saat hari ini.